Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatul Fikri NIM 19250. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa. Dosen pengampu yang terhormat Ibu Sri Afani MPD. Ini merupakan tugas di semester 3 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Askia Padang. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah keterampilan menulis di sekolah dasar. Apa itu menulis? Menulis merupakan suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang, atau simbol yang dibuat secara sistematis, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Menulis merupakan salah satu kegiatan yang kompleks, mencakup gerakan jari, tangan, lengan, dan mata secara terintegrasi. Menurut Hargrove dan Poten, dalam Abdurrahman tahun 1998 di halaman 239, mengemukakan bahwa menulis merupakan penggambaran visual tentang pikiran, perasaan, dan ide dengan menggunakan simbol-simbol sistem bahasa. Penulisannya untuk keperluan komunikasi atau mencatat. Selanjutnya, keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Ketepatan penggunaan gagasan harus didukung dengan ketepatan bahasa yang digunakan, kosakata dan gramatikal, dan penggunaan ejaan. Keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan menuangkan pikiran, gagasan, pendapat tentang sesuatu, tanggapan terhadap suatu pernyataan, keinginan, atau pengungkapan perasaan dengan menggunakan bahasa tulis. Sedangkan tujuan menulis itu sendiri adalah: pertama, tujuan penugasan; kedua, tujuan altruistik; yang ketiga, tujuan persuasif; yang keempat, tujuan informasional; kelima, tujuan pernyataan diri; keenam, tujuan pemecahan masalah; ketujuh, tujuan kreatif. Selanjutnya, masuk kita kepada puncak pembahasan, yakni strategi menulis di sekolah dasar. Banyak strategi menulis yang bisa diterapkan di sekolah dasar. Masing-masingnya memiliki keunikan tersendiri dan cara-cara yang khas pula untuk mencapai tujuan. Namun pada dasarnya semua strategi menulis yang ada adalah satu tujuan, yakni meningkatkan keterampilan menulis siswa. Kali ini kita akan membahas strategi menulis permulaan. Menulis permulaan merupakan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak mulai memasuki bangku sekolah. Langkah-langkah strategi menulis permulaan adalah sebagai berikut, dapat kita simak. Pertama adalah pengenalan huruf. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran membaca permulaan. Penekanan pembelajaran diarahkan pada pengenalan bentuk tulisan serta pelafalannya dengan benar. Fungsi pengenalan ini dimaksudkan untuk melatih indera siswa dalam mengenal dan membedakan bentuk dan lambang tulisan. Setelah pengenalan huruf, hal yang mesti dilakukan adalah latihan. Ada beberapa latihan yang perlu kita terapkan di strategi ini. Pertama adalah latihan memegang pensil dan duduk dengan sikap dan posisi yang benar. Tangan kanan berfungsi untuk menulis, tangan kiri untuk menekan buku tulis agar tidak mudah bergeser. Pensil diletakkan di antara ibu jari dan telunjuk, ujung jari telunjuk dan jari tengah menekan pensil dengan luas, tidak kaku. Posisi badan ketika duduk hendaknya tegak, dada tidak menempel pada meja, jarak antara mata dengan buku kira-kira 25-30 cm.
Hal tersebut harus diperhatikan dan harus diterapkan kepada anak di strategi menulis permulaan. Latihan yang kedua adalah latihan gerakan tangan. Mula-mula melatih gerakan tangan di udara dengan telunjuk sendiri atau dengan bantuan alat seperti pensil. Kemudian dilanjutkan dengan latihan dalam buku latihan. Agar kegiatan ini menarik, sebaiknya disertai dengan kegiatan bercerita. Misalnya, untuk melatih membuat garis lurus, guru dapat bercerita yang ada kaitannya dengan pagar, bulatan dengan telur, dan sebagainya. Latihan mengeplat, yakni menirukan atau menebalkan suatu tulisan dengan menindas tulisan yang sudah ada. Latihan selanjutnya adalah latihan menghubungkan tanda titik-titik yang membentuk tulisan. Latihan dapat dilakukan pada buku-buku yang secara khusus menyajikan latihan semacam ini. Selanjutnya adalah latihan menatap bentuk tulisan. Latihan ini dimaksudkan untuk melatih koordinasi antara mata, ingatan, jari jemari anak ketika menulis, sehingga anak dapat mengingat bentuk kata, huruf dalam benaknya dan memindahkan ke jemari tangannya. Dengan demikian, gambaran kata yang hendak ditulis tergores dalam ingatan dan pikiran siswa pada saat dia menuliskannya. Latihan selanjutnya adalah latihan dikte atau imla. Latihan ini dimaksudkan untuk melatih siswa dalam mengorganisasikan ucapan, pendengaran, ingatan, dan jari-jarinya ketika menulis, sehingga ucapan seseorang itu dapat didengar, diingat, dan dipindahkan. Latihan selanjutnya adalah latihan melengkapi tulisan. Dapat berupa melengkapi huruf, suku kata, atau kata yang secara sengaja dihilangkan. Melengkapi tulisan dapat berupa melengkapi huruf, suku kata, dan kata. Adapun metode yang dapat diterapkan pada strategi menulis permulaan adalah pertama, metode eja. Menulis huruf lepas, merangkai huruf lepas menjadi suku kata, merangkai suku kata menjadi kata, menyusun kata menjadi kalimat. Kedua adalah metode kata lembaga. Mengenalkan kata, merangkaikan kata antar suku kata, menguraikan suku kata atas huruf-hurufnya, dan menggabungkan huruf menjadi kata. Strategi metode selanjutnya adalah metode global. Menulis kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar, menguraikan kalimat dengan kata-kata, menguraikan kata-kata menjadi suku kata. Metode selanjutnya yang terakhir adalah metode SAS. Suatu pembelajaran menulis permulaan yang didasarkan atas pendekatan cerita, yakni cara memulai mengajar menulis dengan menampilkan cerita yang diambil dari dialog siswa dan guru atau siswa dengan siswa. Teknik pelaksanaan pembelajaran metode SAS yakni keterampilan menulis kartu huruf, kartu suku kata, kartu kata, dan kartu kalimat. Sementara sebagian siswa mencari huruf, suku kata, dan kata, guru dan sebagian siswa menempel kata-kata yang tersusun sehingga menjadi kalimat yang berarti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan di dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.